yen Islam kang mesisa, yen Islam kang mesisa. Ia menyimpulkan secara singkat awal syair pada malam hari ini yang bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 208 dari buku Ilingan jilid 1 halaman 115. Bicara itu hiasan, diam itu. Bicara itu adalah hiasan, diam itu keselamatan. Maka dari itu kita semua ini dididik oleh guru kita menjadi Islam yang kafah, Islam sing mesisan, Islam sing nurut, patuh, tunduk seluruhnya tanpa terkecuali. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah sebisa mungkin kita laksanakan. Maka dari itu omongan dari hiasan yang kita ucapkan adalah ucapan yang jujur, ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti hati. Karena itu akan menjadi jariah kita. Kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan walaupun itu keluar dari mulut kita, kalau itu mengandung dengan kebaikan, maka itu yang akan menjadi amal jariah kita. Maka pentingnya kita juga menjaga lisan agar kita semua termasuk golongan yang syukur karena diberi Allah lisan yang cukup, lisan yang lengkap, digunakan untuk berzikir kepada Allah, jangan digunakan untuk yang lain. Sebisa mungkin kita berusaha menjaga lisan kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat yang baik. Maka dari itu Islam yang kafah, hakikatnya Islam adalah tunduk kepada Allah. Sebisanya kita semua menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua amal yang kita ngaji ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urip kelawan nganggo akhlake terus manfaat uripe nurut Allah lan Rasulullah sehingga urip bisa dadi mulya, sehingga urip bisa dadi mulya. Yang saya pahami di sini adalah dari saya Romo Yai tentang suatu perilaku atau perbuatan yang tadi di syair Yai yang sebelumnya yang banyak dibahas adalah tentang totalitas. Totalitas itu adalah tentang perilaku kita, tentang suatu perjuangan di agama Allah. Dicontohkan oleh Romo Yai. Romo Yai itu konsisten bangun pondok itu dengan berbagai macam ujian dan tantangan. Ujiannya ya ada ujian keberanian, ada ujian kecerdasan, ada ujian dari ibadah, ada ujian dari bersosial masyarakat. Tetapi Romo Yai sering bercerita dengan saya adalah beliau tidak pernah menyerah dengan perjuangannya. Karena beliau yakin dengan kaul Rasulullah, dengan perintah Allah. Artinya apapun hidup beliau, ini saya bercerita apa yang diceritakan ya, tetapi itu sebagai contoh. Di tentang apapun, diuji apapun, beliau ya tetap bersikukuh bahwa perjuangan ini harus dilakukan apapun masalahnya. Dikasih ujian materi ya beliau tetap jalan, dikasih ujian sosial dengan banyaknya pertentangan beliau juga masih jalan,
dikasih ujian tohir pun beliau masih jalan. Di situ menurut saya itulah bentuk totalitas beliau dengan agama yang diyakini beliau dan apa yang kita yakini itu agama Islam. Artinya di kala ujian-ujian itu ada, di kala sudah konsisten dengan pilihan hidupnya bahwa hidup untuk berjuang, apapun masalah itu tidak menjadikan suatu kendala bahwa perjuangan itu akan terhenti. Nah, dasarnya menurut saya adalah keyakinan. Keyakinan itu akan tumbuh dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita anut. Yang kita pelajari ya pasti berperilaku sesuai syariat di agama. Di sini di syair yang kedua ini adalah akhlak, perilaku dengan sesama. Perilaku ini juga menentukan dari sikap kita sebagai kita makhluk bersosial. Makanya dikala saya membuat satu kebijakan di perusahaan itu, yang saya lihat yang pertama apakah ada unsur kezaliman. Yang pertama adalah apakah kebijakan saya itu ada unsur dosanya atau unsur kezaliman dengan sesamanya. Selama dua poin ini tidak ada, pasti saya tidak tegas. Artinya, dikala saya menghadapi perilaku orang atau karyawan saya atau anak saya atau orang terdekat saya, dikala dia sudah berperilaku tidak baik atau tidak ada unsur mudaratnya, pasti saya tegur, pasti saya ingatkan. Disitulah yang saya yakini bahwa kita ini tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa dikala kita ini melakukan perjalanan kehidupan yang dihadapkan dengan macam-macam masalah. Hati ini kita itu ada goyah dengan keyakinan dikala masalah-masalah tentang suatu kebenaran itu memang harus kita tegakkan, walaupun itu pahit ya tetap harus disampaikan. Ya sama kemarin karyawan yang ngaji, saya sodori surat pengunduran diri, alhamdulillah yang beberapa orang mengundurkan diri. Saya ingat omongan Yai sekitar tahun 2020, mangke sedaya niku ayak Pak. Iya, maksudnya pripun? Ya nanti kita akan terakhir dikumpulkan dengan orang yang baik kalau buat singa putih itu. Ngoten lain ngendikan Pak. Saya sampaikan ke istri, mari sampean kei surat pengunduran diri, leren loro Pak, ya gak apa-apa, dijak barang apik gak gelem. Mau dijak barang nglakoni apik gak gelem kan berarti kudu wong apik. Gitu aja menurut saya. Tohirnya orangnya pendiam, orangnya perilakunya disiplin dalam pekerjaannya, kurang dalam kesalahan dalam pekerjaannya. Tetapi menurut saya penentu kebaikan itu adalah berawal dari kepribadian. Agar kalau diajak ngaji susah kok diarani wong apik, dinilai dari sudut mana. Nah artinya tadi disampaikan mengenai juga bahwa totalitas itu akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tanpa kita harus nyari itu akan kelihatan sendiri. Tetapi konsisten kita dengan Allah ini juga harus dijaga bener-bener. Yai ngendikan kalau perintis itu susah Pak, berat. Sampai hari ini jawaban saya di tahun 2019 awal saya mendirikan majelis dengan Romo Yai 3 orang 4 orang, Yai sudah sampaikan berkali-kali
soro Pak. Sampai hari ini saya katakan Romo Yai boten soro ya. Amargi Gusti Allah nyukupi sedaya. Lah itu apapun yang kita alami dalam hidup ini jangan sampai menggoyahkan keyakinan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan agama kita, dengan pembimbing kita, Quran. Semua tidak akan jauh dari Al-Quran tentang masalah-masalah hidup. Tetapi berperilaku yang baik itu adalah kunci dari suatu kepribadian yang baik. Demikian Romo Yai yang saya pahami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nyenengno omongane, bisa negakno ati kancane, dadi sedekah alami, dadi dalan marang kebagusane. Pemahaman Dadi dalan marang kebagusane. Ayo monggo. pemahaman saya terkait dengan iling-ilingan yang bait ini. Jadi kalau kita bicara itu kan semacam mengeluarkan energi. Kalau energinya positif, bicaranya positif, yang menerima akan positif. Tapi kalau bicara negatif, yang menerima akan terjadi kesalahpahaman, jadi negatif. Dikaitkan sama iling-ilingan di halaman 15, bicara itu adalah hiasan, diam itu keselamatan. Jadi apabila kita berbicara, lebih baik berbicara yang baik, karena bagaimanapun itu ungkapan dari hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ngono luas sekali, mugi bisa nyenengne ati, mugi bisa nentremne ati, ana ing donya sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pahami dari syair Romo Yai adalah Islam memang agama yang sangat luas dan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Dan Islam memiliki ajaran yang sangat luas yang berkenaan dengan keyakinan, mengejarkan tentang keesaan Tuhan, Nabi, dan akhir zaman. Sangat luas juga dari segi hukum. Islam memiliki dari Tuhan ibadah, hukum keluarga, hukum ekonomi, dan lain sebagainya. Juga sangat luas sekali tentang mengajarkan kita tentang moral yang sangat tinggi seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Ilmu pengetahuan Islam mendorong umat untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan kemampuan intelektualnya. Mungkin itu saja yang saya pahami dari syair yang sangat indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo nuruti nafsune, ojo nuruti setane, ojo ingkar marang pangerane, krana nurut marang setane, karena nurut marang setane. Yang saya pahami dari syair Romo, kita di sini diajarkan melakukan dalam hal kebaikan. Jangan setengah-setengah, biar matang, biar enak untuk dirasakan. Dalam hal apapun di kehidupan ini, kita di sini sangat beruntung bisa dapat ajaran di dalam agama Islam, di mana kita diwajibkan harus ibadah, manut marang Gusti Allah lan Rasulullah, dengan harapan
mendapatkan keridhaan Gusti Allah, kita kuatkan keimanan kita biar selamat dunia akhirat, supaya kita bisa ikhlas sepenuh hati dan bisa merasakan kelegaan atau bisa legowo. Matur nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat iki. Warahmatullahi wabarakatuh. Wis jelas setan mungsune aja dianut lakune krana ngrusak akhirate menghancurkan cita-citane memahami ngaji obrolan malam hari ini yaitu berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 28 dan juga syair-syair dari Romo Yai dan buku Lintingan jilid 1 halaman 114 115. Intinya di situ adalah innahu lakum aduwwun mubin. Jadi setan itu jelas musuh manusia yang nyata. Bisa diketahui bahwa manusia itu ada 4 sebenarnya musuhnya. Yang pertama adalah nafsu, kedua adalah setan, orang kafir dan orang munafik. Tapi yang kita pasti adalah setan yang betul-betul memang setan itu diciptakan oleh Allah untuk menggoda. Makanya ada 3 makhluk Allah ya, malaikat itu ya gak pernah dosa karena taat terus ya, gak pernah salah. Nah setan gak pernah benar, salah terus karena memang tugasnya menggoda manusia, mencari teman sebanyak-banyak untuk masuk neraka. Lah manusia nyata dua-duanya, yo salah, yo taat, yo dosa, yo ada apa? Makanya manusia itu yang paling mulia, manusia yang bisa bertakwa dan beriman. Sekarang malaikat. Kenapa? Malaikat gak punya nafsu, manusia punya nafsu. Kalau dia bisa mengendalikan nafsu, berarti ngalang-alai malaikat. Sehingga manusia adalah makhluk yang paling mulia kalau bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya. Oleh karena itu kita ini diajari oleh Romo Yai ya. Selain Romo Yai kemarin di itu ada manajemen iman dan takwa. Ini juga kita belajar manajemen iman dan takwa. Ya apa cara iman kita setiap hari bisa meningkat ya, bisa kuat, dan takwa kita juga meningkat ya, amal ibadah kita, kemudian ibadah baik itu ibadah mahdoh, sholat yang ada di rukun Islam itu maupun wairu mahdoh, amal soleh dan lain sebagainya bisa terus setiap hari meningkat. Nah ini harus kita upayakan dan usahakan. Kalau tidak kita itu dijegal oleh setan. Makanya kita butuh guru ya, guru yang selalu bisa membimbing zahir batin. Zaman sekarang gak punya guru, gak bahaya kan? Iya sekarang guru Google gak bisa menjamin kita bisa selamat. YouTube, kalau nggak punya guru yang betul-betul memahami ya karakter santrinya, ini bahaya ini. Banyak sekarang guru-guru bermunculan ya, tapi tidak menjamin keselamatan. Nah kita sudah punya guru yang pas dan tepat Islam ya, pas ya. Hanya saya waktu itu ya, ini saya mohon izin ya, kenapa saya kok terus bertahan ya, ini mungkin bisa jadi motivasi yang lain ya. Ini saya betul-betul dulu pernah ketika mondok di Latang di Singapura di Pondok Ramadan, saya ingat betul ya. Saya mantap sampai sekarang ya. Jadi saya disuruh ya besok ada Pondok Latang ikut, insya Allah ya ikut ya. Saya masih kuliah semester 3 itu, 95 pertengahan, kemudian 9 Ramadan itu 95 akhir ya, saya mondok. Ya itu saya ikut jamaah itu non-stop selama Ramadan. Ya. Sehingga ketika saya ditanya malam-malam,
sampai tadi malam kemana? Kok tak golek gak ono? Bang ono Nabi Khidir. Loh, saya langsung gitu ya. Saya tidur. Ya. Kok sampean iso ketemu lah turu wae di pondokan. Nah, ini saya langsung sudah meyakini bahwa ya ini bukan orang ya, termasuk orang pilihan ya. Ada itu ya taksir sampai oleh rumahnya sendiri ya. Dan marilah kita ya ini semoga tetap oleh Allah diberi kekuatan untuk istiqomah dan tetap derek ya masyaruh kepada Romo Yai. Hidayah bisa kami sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula modal iling-ilingan supaya urip iki menang. Sukses dunya lan akhirate bisa husnul khotimah akhire. Bisa husnul khotimah akhire. Terkait saya di atas yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 208, mungkin yang bisa menjadi pemahaman saya ialah bahwa surat Al-Baqarah ayat 208 ini merupakan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Menyeluruh yang dimaksud ialah di dalam agama Islam ini bukan hanya soal ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat. Di agama Islam ini juga mengajarkan cara berbicara, bekerja, berkeluarga, berdagang, bersosialisasi, bahkan cara berpikir dan bersikap. Jadi artinya, jadikanlah Islam ini cara hidup, bukan hanya agama yang hanya dijalankan ketika kita berada di masjid atau ketika kita beribadah saja, tetapi juga dalam berakhlak atau berperilaku terpuji kepada orang lain agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami, Yai. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diwaca difahami dilakoni sepenuh hati kabeh krana Gusti Allah supaya oleh ridhone Allah, supaya oleh ridhone Allah. Ternyata surat Al-Baqarah ayat 208 bukan sekali pertemuan kita bahasnya, berkali-kali pertemuan. Ternyata wacana agama Islam yang rahmatan lil alamin luar biasa. Minggu lalu saya membahas dari perspektif dari segi setannya, jangan sampai terjerumus oleh langkah setan. Di situ yang saya uraikan adalah kita harus terhubung dengan Allah. Yang kedua istiqomah, dan yang ketiga meningkatkan iman dan takwa. Tetapi sekarang saya membahas dari sisi manusianya. Bagaimana kita menjadi Islam yang menyeluruh. Sungguh luar biasa, Al-Quran itu luar biasa. Dari saya banyak baca dengan maknanya. Bagaimana kita menjadi Islam yang sabar dan tulus dan ikhlas. Bagaimana menjadi Muslim, mukmin yang selalu sedekah, amal jariah ke jalan Allah. Bagaimana kita menyantuni anak yatim. Bagaimana membantu fakir miskin itu disebutkan semua. Bagaimana kita tidak suka berkeluh kesah, tidak mengumpat dan mencaci maki di situ. Disebutkan semua dalam Al-Quran itu. Luar biasa. Bagaimana kesabaran itu selalu ada, dibangun di situ, diulang-ulang di situ. Tidak hanya kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya,
tetapi segalanya diatur di situ. Makanya pantaslah di dalam surah Luqman, jikalau pohon menjadi pena dan lautan menjadi tinta, belumlah cukup kita membahas tentang kemuliaan Allah di situ. Jadi bagaimana menjadi mukmin itu sangat luar biasa. Bagaimana kita harus tabah seperti Romo Yai yang selalu memberikan teladan pada kita semua. Sungguh yang pada kita apa namanya, teladannya itu menjadi buat kita contoh gitu. Situ. Saya kemarin hari Jumat yang lalu saya buat puisi di rumah di dalam Romo. Judulnya adalah jangan mudah terbawa. Saya bikin cuma 5 menit ketika mau menunggu Romo. Bismillah. Bodoh sekali apabila kita terbawa pada jalan kesesatan. Mengapa dengan mudahnya terpengaruh dengan godaan setan? Mana keimanan yang telah lama diajarkan? Apakah sekedar pepesan atau sengaja diabaikan? Penyesalan selalu datang kemudian. Kesedihan dan segala durjana akan datang belakangan. Tidak ada ampunan setelah datang kematian. Dan tidak ada alasan sebagai pengecualian. Hingga kapan Allah menahan nyawa atau melepaskan? Batas kehidupan sudah dalam catatan, tidak bisa diubah dan diperdebatkan. Manusia dan makhluknya sekedar menjalankan. Gugusan pegunungan indah dalam pandangan, hijau pepohonan menyejukkan. Satwa liar hidup dalam kedamaian, tersedia di sana berbagai makanan. Sederhana saja kita jalani hidup ini, syukuri atas apa yang Allah beri. Rezeki halal, memberkahi, hidup bahagia, sentosa di hati. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah iling-ilingan, Istiqomah iling-ilingane, bisa supaya soleh solihah anak putune, duwe amal jariyahe, sing ora putus sabab bisuwe, sing ora putus sabab bisuwe. istiqomah iling-ilingane, Bareng-bareng kula. Istiqomah iling-ilingane, supaya soleh solihah anak putune, duwe amal jariyahe, sing ora putus sabab bisuwe, sing ora putus sabab bisuwe. yang saya pahami dari syair Romo Yai ini tuh dari syair pertama, kedua dan keempat ini berpedoman di dalam hati. Jadi kita harus bisa memilah mana yang baik dan buruk. Dasarnya itu hati kita harus bersih. Dan nomor satu yaitu beribadah, berzikir kepada Allah yang sudah disampaikan oleh Romo Yai tadi. Pak, insya Allah kita bisa membedakan mana itu hati nurani, mana itu dorongan nafsu,
mungkin iku mawon romo ini kalau kurang langkung kawula mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omongan dadi hiasan dirasa menyenangkan, iku hakikat agama Islam. Islam kang mesisan, yen Islam kang mesisan. Asman biwasumali fitin awal bidali coba hingga omongan dadi hiasan. Hiasan ada yang memang dipandang itu indah, dirasakan menyenangkan. Tapi ada juga kan kadang-kadang itu hiasan orang berhias dipandang malah gak pantas kan. Maka butuh bagaimana hiasan itu benar-benar bisa dirasakan menyenangkan. Orang yang mandang senang, butuh ada ilmunya. Berbicara harus diilmui. Kalau memang tidak bisa bicara dengan bagus, maka sebaiknya diam aja. Fayaqul khairan aw yasbut. Kan dulu ya sebut ada puasa bisu. Hatta ada tamu, hatta dengan temannya bijak ngobrol, karena aku melatih. Selama ini saya bicara itu belum bisa tak barengi dengan ilmu Allah gitu. Terus aku tak bisu, tapi biasanya tetap ada ijazah dari guru. Lisannya dijak tirakat dengan cara bisu. Meripati dijak tirakat ada dengan cara memandang matahari. Nirakati mata dengan memandang matahari. Ada doa-doanya khusus. Nirakati perutnya dengan isi intip macam-macam tadi remaja. Supaya semua menjadi indah, kata-katanya mengandung makna yang menjadi orang itu ingat nang Allah. Itulah hakikat agama Islam, yang Islam kan mesisan, tidak setengah-setengah. Apa yang dia tampilkan, soal bausi itu akhirnya bisa menyenangkan. Dari saat ngendikan memandang tok ini berbeda. Karena totalitas Islam. Apalagi ngendikan, mandang yai, dereng ngendikan itu senang. Ada pancaran-pancaran, orang yang memandang itu senang. Ini totalitas. Apalagi beliau dahulu. Intinya pengen indah dan sangat-sangat menyenangkan. Intinya jangan sampai tidak tirakat. Sepanjang zaman tirakat tetap berlaku. Walaupun ada sebagian yang mengatakan itu gak sampai tirakat, katanya gitu. Guru biasa sih ampitif. Jadi biasa ada teman kamar dari Mbak Mil itu orang kaya-kaya ini masak mesti dikuwan nih intip, diambil sebulan dimakan kali kelompok ibu terus matang-matang diisi toyo. Jadi toyo itu kayak teh, tapi ini lebih sedap karena dari intip itu terus diminum sampai habis baru tak ambil intip sing bekasi toyo sing diminum tadi itu. Pada kadang-kadang orangnya macam-macam loh, bahasa koper sih. Biasa tak ambil, tak makan, sisa. Terus sambel-sambel ya sisa-sisa. Jadi orang-orang dulu tirakat luar biasa. Maka tirakat itu aslinya sepanjang zaman kalau memang pengen mulyo, dari kudu siap sholat. Maka saya dengan anak-anak saya walaupun kayak sembarang tapi tetap tak ajak air belajar sholat.
Jangan berharap kamu mulya nek kamu nggak mau soro. Yuk sambat toh, bersuara. Saya itu soro, guru saya lebih soro meneh. Guru saya lebih soro meneh. Bila hasilnya begitu. Podo-podo modal, podo-podo tahun ini, tapi hasilnya tetap begitu. Yang membedakan adalah sing siap berkoso. Tapi tidak siap berkoso, ingin mulya itu komposnya tidak ada. Sangat tahun kita tolak atau itu, 6 tahun kita tolak atau itu. Mudah-mudahan santri-santri Singapura Faridin akan mencontoh pengasuhnya, presiden juga di rumah. Saudara Mustafa, dan santri-santri ini juga bisa mencontoh saya dan guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urip lawan nganggo akhlake terus manfaat uripe nurut Allah lan Rasulullah sehingga urip bisa dadi mulya, sehingga urip bisa dadi mulya. Syair yang saya baca ini kita pahami bersama tentang Islam. Kalau ketika kita di Madin dulu ada pertanyaan mahwal Islam. Al-Islam huwa itiba ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadara alaihi. Apa sih itu Islam? Jawabnya adalah Islam adalah mengikuti apa yang dibawa Nabi dan berhati-hati tentang apa yang dibawa Nabi. Di dalam hati-hati ini, hati-hati jangan sampai kita melanggar. Hati-hati jangan sampai kita nggak ngikuti. Banyak sekali pemahaman itu. Makanya di sini ditegaskan udkhulu bisilmi kafah. Kalau Kanjeng Nabi mengharamkan ya haram. Kalau ini diwajibkan ya diwajibkan. Terutama istiqomah ngaji ini. Dan tadi disampaikan oleh Kiai lebih-lebih yang namanya manusia intinya adalah kepengen urip ini bisa nikmat gampang oleh rezeki. Ada dua hal yang tadi malam saya ngajar di pondok ya tentang bab ini. Kenapa sih di pondok diwajibkan pagi nggak boleh tidur? Ada dua hal itu yang bisa menarik rezeki dan bisa menambahkan sebuah kenikmatan. Istanzilu rizqa bisodaqah wal bukur mubarakan wa mubarakun wa yazidu fi jami'i ni'am khususan fi rizki. Jadi kalau pagi diajak untuk istiqomah nuwun nang Gusti Allah tentang urusan rizki. Rizki kan universal. Kalau murid ini minta supaya mudah dalam mencari ilmu. Ilmu juga rizki. Kalau kita sebagai sudah yang berkeluarga, ketentraman, kemudahan di dalam mencari rezeki, terutama tentang urusan masalah penghidupan, ini akan bisa dimudahkan. Tapi dengan dua hal ini bisa takotin yang pertama wal bukur dan melek isuk. Jangan tidur di waktu pagi. Makanya sedekah pagi. Kok bisa sedekah pagi itu bisa menyerap rezeki? Masa esok-esok dundung duit. Nah kalau di pondok santri itu sudah diajarkan untuk bersedekah. Yang tadi disampaikan oleh Kiai kalimatun thayyibatun sedekatun. Kalimat thayyibah itu sedekah. Makanya ada perintah wattaqullah wa tasaddaqu fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Kita diusuruh untuk bertakwa kepada Allah digandengi dengan ayat atau perintah wattasaddaqu dan bersedekahlah. Kalau tidak bisa menemukan sedekah dengan harta, maka bi kalimatin thayyibatin. Maka santri sudah diajarkan istiqomah sedekah. Sekaligus kenapa
yang dibaca pagi sampai duha itu kadang-kadang belum selesai, sudah waktunya duha udah masuk. Fatihahnya 100, ayat kursinya 50 dan lain-lain, asma hijrah dan sebagainya. Itu sampai duha. Dan itu apa tujuannya? Ya dengan istighosa itulah yang akan mendapatkan jaminan dengan perintah kanjeng instan zilu rizqo bisodaqah wal bukur tadi, sehingga apa? Akan diberkahi dan ditambah tentang semua kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada orang yang bisa istiqomah, sedekah dan melek di waktu pagi, ya tidak tidur. Nah, jadi waktu turu esok nggak kayak pelarat kan gitu. Nah, supaya kita nggak pelarat, yang pelarat berdiri dan batire, ya suruh turu esok. Ini ada cerita. Dulu saya waktu masih kerja di pabrik Johnson & Johnson itu kalau pagi habis subuh itu tidur, persiapan untuk kerja, tidur dulu. Kemudian saya diperintah oleh kiai, Pak sampai istiqomah kalau pagi, istiqomah istighosa digandeng duha 2 tahun, jangan sampai putus. Ya mungkin karena saya tiap pagi tidur itu mungkin ini gambaran saya. Tapi alhamdulillah dengan istiqomah 2 tahun itu, sehingga saking enaknya sudah terbiasa istighosa di waktu pagi, saya bisa memberanikan diri untuk istiqomah di masjid. Tantangan juga, demi tantangan ya banyak. Pernah saya tuh namanya istighosa di waktu pagi, toko-toko gergetan sudah biasa. Istiqomah SMS dulu nggak ada WA, SMS. Dan tunjukkan ke Yai, ya dibantah sama dia, dikatakan bangsa kayak anjing jengong tiap pagi, istighosah kayak anjing itu tiap pagi. Tapi yang ingin nyawakno saiki semati kula tasih istighosah sampai saiki. Ya alhamdulillah. Ini gambaran tantangan tidak hanya suara saja, kabel-kabel masjid itu diputus 1 meter 1 meter. Itu gambaran orang yang tidak suka dengan istighosa. Nah ini kan tujuannya supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan, ya rintangan pasti ada. Jadi kembali lagi, 2 hal yang akan bisa atau alat untuk bisa mendapatkan sebuah kenikmatan dan mempermudah rizki yang datang itu penuh dengan berkah dan selalu ditambah oleh Allah. Itu syaratnya 1, yaitu bersedekah di waktu pagi. Yang kedua, jangan sampai tidur di waktu pagi. Bisa nyenangno omongane, bisa nglekakno hatine koncone, dadi sedekah kalame, dadi dalan marang kebagusane, dadi dalan marang kebagusane. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang bisa saya pahami pada ngaji malam hari ini ialah bahwasanya kita dituntut untuk menyempurnakan diri kita agar kita tidak boleh sampai nanggung-nanggung. Dan pada bait ini kita bicara soal tutur kata. Nah, sedangkan syair ini ialah tendensinya dari buku iling-ilingan itu ialah bicara itu adalah hiasan dan diam itu keselamatan. Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya itu atau manusia-manusia itu berbeda-beda. Ada yang nada bicaranya atau omongannya itu tinggi tapi apa? Ada yang nada bicaranya atau bicaranya ini rendah tambah nggak ada omong, nggak ada isinya. Ada yang bicaranya biasa-biasa saja tapi berbobot. Itu kan beda-beda. Dan di sini kita itu diberi iling-ilingan bahwasanya bertutur katalah dengan yang bagus. Maksudnya kita itu bertutur kata harus ada adabnya. Berbicara dengan orang tua harus menghormati. Bagaimana kita berbicara dengan seumuran dan bagaimana kita bicara dengan
umur yang di bawah kita atau anak kecil. Jadi tidak semuanya itu disamaratakan, karena semua itu ada tata caranya. Harus bisa menghormati orang tua tuh, bisa menghormati anak kecil. Nah, ada kata-kata dalam buku iring-iringan itu yang pernah saya buat status itu ya, yang halaman 453 itu mencerahkan hati dengan kata-kata yang indah. Maksud dari kata-kata yang indah ini ialah berzikir. Jadi jikalau perlu ya ngomong, jikalau tidak perlu ya diam atau berzikir. Jadi bertutur kata itu juga ada caranya. Gak semuanya itu moro-moro di depan kabeh. Karena di pondok itu juga kita dulu ada wadah di pondok itu yang namanya Basuma Syair, yang mana perdebatan itu harus selalu ada tendensinya. Jangan tidak diajarkan berdebat tanpa tendensi. Jadi ngomongnya ngalor ngidul. Jadi berbicara seperlunya ini ialah bahwasanya ketika kita, kadang orang-orang itu berbicaranya itu itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ngono luas sekali, ugi bisa nyenengno ati, ugi bisa nentremno ati. Ana ing dunya sampai mati, ana ing dunya sampai mati. Menyimpulkan syair yang keempat ini bahwa omongan atau sesuatu perkataan yang keluar dari mulut kita adalah bentuk dari isi roh kita sendiri, seperti yang disampaikan oleh Mbak Prof kemarin. Kalau memang hatinya baik, pasti yang keluar bicaranya atau lakunya juga akan baik. Begitupun sebaliknya, kalau hatinya yang tidak baik, pasti keluarnya itu tidak baik juga. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa dalam hakikat Islam, kita harus memfokuskan hati kita terlebih dahulu, hati dan amal. Kita fokuskan kita untuk memperbaiki hati dulu, dari situ akan bisa melahirkan amaliyah-amaliyah yang baik, seperti bisa nyeneng no omongan nih, nelegak no laku nih, dan lain sebagainya. Orang yang bisa nyeneng no omongan dan nelegak no laku ini adalah pasti orang yang tidak melakukan hal yang sia-sia. Dia fokus pada dirinya sendiri, tidak membicarakan hal-hal yang bukan urusannya. Sebagaimana ngendikan Syekh Muhammad, man arada ayyunawwirallahu qalbahu, siapa yang pengen Allah menyinari hatinya, falyutrikul kalam fi ma la ya'nihi, maka tinggalkanlah omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Nah, ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh yang tadi, maka la yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau orang yang mengaku beriman kepada Allah dan percaya pada yaumil akhir, ya hendaknya mengatakan hal-hal yang baik. Kalau misalnya tidak bisa, yang lebih baik diam. Maka saya kula afamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo nuruti nafsune, ojo nuruti setane, ojo ingkar marang pangerane, karena nurut marang setane, karena nurut marang setane. Yang saya pahami dari mengaji malam hari ini adalah lebih baik diam daripada banyak bicara. Alangkah bijaksananya kita untuk
tidak berbicara daripada mengeluarkan kata-kata yang bisa menimbulkan masalah atau menyakiti orang lain atau tidak memberikan manfaat. Diam bisa menjadi pilihan yang lebih baik ketika kita tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan, takut salah bicara, atau ketika berbicara hanya akan memperkeruh suasana atau menyakiti hati orang lain. Karena apabila kita tidak bisa menjaga sesuatu, tidak bisa menjaga bicara kita, selalu berbicara jelek dan selalu menyakiti hati orang dengan kata-kata kita, maka apa bedanya kita seperti setan? Karena setan digambarkan sebagai musuh yang nyata, yang selalu berusaha menyesatkan manusia dan menjauhkannya dari jalan yang benar. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, hendaklah kita selalu istiqomah dalam beribadah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu berdoa agar dijauhkan dari segala godaan setan, agar menjadi hamba yang taat sampai akhir hayat. Demikian yang bisa saya pahami dari mengaji malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas setan musuhe, ojo dikenut lakune, karena rusak akhirote, menghancurkan cita-citane, menghancurkan cita-citane. Memahami dari ngaji kali ini, terima kasih Om Yai. Hidup itu harus hebat, harus totalitas, tidak setengah-setengah. Semua harus dilakukan dengan totalitas, termasuk ketika kita mengaji saat ini. Jadi duduk, hati, jiwa, dan pikiran terfokus kepada apa yang disampaikan oleh Romo Yai. Tidak melayang kemana-mana, tidak berpikir kemana-mana. Itu yang mungkin bisa saya pahami dari kata totalitas. Termasuk dengan ibadah, tidak setengah-setengah. Bekerja pun juga tidak setengah-setengah. Tidak menunggu perintah dulu baru berjalan. Tidak ingin dipuji oleh atasan baru bisa berjalan. Mungkin itu ya yang dimaksud dengan setengah-setengah. Kemudian sodako yang juga tidak boleh setengah-setengah. Di dalam perjalanan itu pasti akan ada kegagalan. Tapi ingatlah, kegagalan adalah tangga dari kesuksesan. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dikenangkan. Jadi dalam kehidupan mau melakukan segala sesuatu takut gagal, takut ini dan itu, perasaan-perasaan yang terus menghantui itu akan menjadi penghambat kita di dalam kesuksesan. Jika ingin hidup mulia harus mau susahnya. Itu mungkin yang saya pahami. Susah dalam arti gelem sorone. Untuk menjadikan seseorang itu emas harus ditempa terlebih dahulu, dibakar, dipukul berulang-ulang, kemudian bisa menjadi emas. Sama dengan hati manusia, harus ditempa situasi yang tidak mengenakan, soro, kemudian kayak seperti datang ke pengajian kali ini kan juga pasti ada perasaan aduh lapoi rene soro dan lain sebagainya jauh, kemudian menunggu lama, pasti ada perasaan seperti itu. Nah itu tempat kita untuk belajar, melatih mental sehingga kita bisa menjadi kuat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Romo Yai, ngapunten, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.